bisa hadir hari ini, tapi kemarin Bu Ibu sudah chat dengan dia, semoga bisa keadaannya membaik ya, dan nanti mungkin kita di pertemuan selanjutnya akan ngobrol lagi dengan Hari ya. Oke. Nah, untuk yang hari ini mungkin seperti biasa kita akan berdoa dulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, oke. Sebelumnya Bu Ibu mengingatkan kembali ya tentang pertemuan kita yang kemarin. Kemarin kita membahas mengenai rendahnya motivasi berprestasi pada kalian, terlihat dari masalah-masalah yang kalian ungkapkan ya, dan kalian mendapatkan nilai yang tidak terlalu tinggi, kemudian menjadi remedial. Kita kemarin sudah membahas banyak hal ya, dari mulai faktornya itu dari guru, dari teman dan lain-lain ya. Nah, kemudian Bu Ibu juga mengingatkan kembali bahwasanya kemarin kita sudah banyak membahas juga mengenai sebetulnya apa sih kendala-kendala ya, atau kapan sih waktu-waktu di mana semangat itu bisa meningkat gitu, motivasi berprestasinya ya. Kemarin masih pada ingat kan tentang tanggapan dari teman-teman atau pernyataan dari teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ini mau melanjutkan ke pertemuan konseling yang kedua. Jadi ingatkan kembali bahwa kita tetap menjaga kerahasiaan ya, kerahasiaan dari teman-teman, apa yang teman-teman kita sampaikan, dan juga kalian jangan jadi ragu gitu ya, atau merasa tidak nyaman. Silakan kalian berekspresi, menangis-nangis deh di sini ya, ketawa-ketawa deh di sini ya. Nah, jadi jangan merasa ragu ya. Jadi bukan hanya kalian, tapi Bu Ibu juga tetap menjaga kerahasiaan untuk apapun data yang ada di pertemuan kita kali ini ya. Nah, sekarang untuk melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan kita membahas sampai kepada bahwa ternyata selain dari faktor luar, itu ada dari faktor dari dalam diri yang membuat kalian ya udah deh, saya segini aja kan gitu ya, seperti yang disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan kedua ini nih, kita kan kemarin ada jeda nih ya, beberapa lama ya sebelum ke pertemuan yang kedua ini. Kira-kira ada apa nih, perkembangan apa dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Siapa Ika dulu deh mungkin? Bu, aku udah berusaha gitu ya. Tapi down lagi, aku males lagi. Itu karena apa tuh kira-kira? Ya mungkin karena juga mungkin karena aku tuh kalau misalkan di kelas gak ada teman misalkan gitu. Jadi ya faktor lingkungan juga. Terus kemarin ada masalah orang tua. Jadi down keluarga. Masalah di rumah ya. Oke. Jadi males lagi. Terus karena mungkin juga kalau misalkan aku ngapalin tapi kita banyak pikiran gitu. Pikiran maksudnya? Jadi kacau. Iya, gitu. Kemana-mana. Gak bisa konsentrasi maksudnya ya? Gak bisa fokus. Oke. Nah tapi tadi Intan kan bilang banyak faktor dari luar ya. Kemudian nah dengan adanya masalah-masalah tadi yang membuat Intan tidak konsentrasi belajar, sebetulnya Intan sudah merasa belum kalau usahanya itu sudah cukup keras gitu untuk bisa mendapatkan nilai. Karena kalau yang boleh dilihat Intan itu sebetulnya berpotensi ya untuk bisa dapat nilai yang tinggi gitu loh, yang lebih baik. Sebetulnya dari Intannya sendiri udah merasa belum upaya saya udah keras nih gitu, udah merasa belum? Belum mencapai. Baru 20%. Waduh, sudah bisa mempresentasikan ya. Wah, mantap, 50% nilainya udah seperti ini, berarti kalau dinaikin lagi berarti nilainya bisa lebih. Tapi Bu kan belum maksimal. Belum maksimal. Berarti artinya kalau Intan tadi merasa bahwa sebetulnya faktor-faktor dari luar itu yang di pertemuan ke-1 ya. Sebelumnya Intan bilang bahwa ternyata lebih mudah nih mengubah diri sendiri dibanding dengan mengubah orang lain. Dan tadi Intan juga sampaikan sebetulnya mah sekarang tuh saya mungkin masih dalam tanda kutip nggak sepenuh hati kali ya berupayanya ya, baru setengahnya lah kalau
Ya, ragu-ragu juga. Ragu-ragu juga ya. Tapi di balik keraguan-raguan itu ada nggak keinginan Intan gini deh, misalkan saya remedial ini ada 5 mata pelajaran nih ya, ada salah 7 mata pelajaran, ada nggak target untuk saya harus berkurang kan minimal semuanya KKM gitu, nggak remet, atau minimal di 2 pelajaran ini atau di 3 pelajaran ini misalkan nggak remet, ada nggak target seperti itu? Ada. Supaya apa itu? Maksudnya Intan merasa bahwa kenapa harus melakukan itu? Ya karena kalau misalkan remet kan emang double 2 kali. Oke. Terus kan kalau misalkan nggak double kan bisa misalkan mempelajari yang lain. Oke, jadi sebetulnya jadi habis waktu Iya. ya untuk kayak tadi seperti ini. Tapi pertemuan sebelumnya kan menyatakan Bu, orang lain nggak harus ke sekolah, Iya. saya harus ke sekolah gitu kan. Jadi artinya sebetulnya repot juga gitu ya kan. Nah sementara tadi Intan bilang bahwa sebetulnya kalau saya mungkin lebih dari 50% nilainya mungkin bisa lebih gede, begitu kan ya? Oke. Nah dari Salsa nih, dari Salsa tadi kemarin Salsa menyebutkan juga tentang aku males nih circle saya apa ya namanya, saya takut kehilangan gitu teman-teman ya, karena teman-teman juga yang lainnya pada apa namanya pada remet gitu kan, takutnya apa ya namanya takutnya dijauhi. Nah ketika bertanya teman ngebantuin nggak ketika Salsa remet, dan ternyata jawabannya enggak. Nah setelah Salsa mungkin kita jeda nih kemarin dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ada perubahan apa? Ada sekarang nilainya jadi lebih meningkat. Terus nggak peduli omongan. Oke. Tapi tetap berteman dengan Iya. circle itu, tetap berteman. Iya. Tapi Salsa berusaha mengajak nggak? Iya. Saya juga bisa nih, kamu juga bisa gitu. Tapi mereka mau juga. Iya. Oke. Berarti sebetulnya dalam waktu dekat ini dari pertemuan 1 udah dalam beberapa waktu Salsa udah berusaha untuk udah deh nggak usah terlalu mikirin omongan temen ya, itu udah bagus loh. Nah apa yang bikin Salsa ini berpikir begitu? Karena mikirin nilai. Ya istilahnya. Karena nilai kita jelek juga temen nggak bantu ya. Terus kita juga mungkin pulang ke rumah dimarahin orang tua juga temen nggak bisa bantu mungkin kan gitu ya pikirannya ya. Nah berarti sekarang circle-nya Salsa berarti udah pada naik dong nilainya ya? Lumayan ya. Tapi menurut Salsa kalau tadi Intan bisa menyebutkan nih 50% tadi katanya ya. Nah kalau dari Salsa sendiri sebetulnya upayanya udah keras belum sih? Udah sekeras apa nih kira-kira? Kalau dalam persen 75%. Wah, 75% berarti bisa kan? 100% bisa ya? Oke. Nah, apa nih kira-kira yang bikin kan kalau jawaban Salsa di pertemuan sebelumnya kayaknya nggak ada deh yang bikin saya naik ya semangatnya gitu. Karena sekarang selain tidak mau mikirin omongan orang karena orang juga nggak bantuin kita ketika kita lagi susah dalam hal ini remedial nilai, kira-kira apa yang bikin Salsa kemudian akhirnya memutuskan oke deh saya harus naik nih dari 75% jadi meningkat gitu, apa yang bikin? Ya karena pendirian sendiri. Ya harus makin Harus baik, ya, harus lebih baik gitu ya. ya. Oke. Karena mungkin Salsa juga sekarang ada kelas 12 ya. Lulus juga ingin apa? Mungkin ingin bisa seperti yang Bunda kemarin sampaikan, sebetulnya salah satu berpotensi bisa dapat nilai yang lebih tinggi dari sekarang gitu kan ya. Oke, terima kasih ya Salsa ya. Nah, Vina langsung ketemu Albert ya. Nah, dari Vina sendiri gimana kemarin kan Vina sempat ngomongin Bu, orang tua gitu aja ya kan. ada support Ada support terus, tapi ketika Brin tanya sebetulnya ada nggak kepuasan atau kebahagiaan? Ada. Intan ketika Vina misalkan dapat nilai gede ya, kemarin di pelajaran seni budaya kan, ini apa namanya 100, ada kebahagiaan kan? Nah terus Brin tanya, lebih penting mana pujian dari orang atau kebahagiaan diri? Terus gimana nih dari pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan kedua ini gimana? Ada perkembangan apa nih? Perkembangan yang pertama ini dari aku belajar dari segi budaya kan aku sih gambar. Ternyata ya kan Ternyata mempunyai jadi salah kan. Aku juga
orang tua. Aku bikin gambar ini, mohon dinilai, ada nilai dari orang tua gitu ya, kira-kira bagus gak gitu. Setidaknya ada ucapan yang dari orang tua misalnya, ih bagus, hebat kan, Ada apresiasi lah ya, ada pujian lah istilahnya. akhirnya orang tua ngasih nilai kan, oh iya ini bagus. Akhirnya aku semangat dan aku terus melanjutkan untuk terus menggambar kan. Nilainya juga alhamdulillah bagus, dan ketika nilai aku bagus ya teman-teman juga gak bagus. Sekarang banyak yang berpikir, kayak kemarin tuh ada yang tugas suruh menggambar yang Oktober tuh ya, yang itu lah pokoknya Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu kan mereka pada gambarin tuh kan begitu habis. Ternyata dengan kita menunjukkan bakat kita, orang lain lebih menghargai ya. Oke. Nah berarti artinya secara tidak sadar sebetulnya Vina itu menjemput bola, ya kan? Yang tadinya cuma nunggu ujian dari orang tua, ya tapi sekarang memperlihatkan nih punya keberanian, itu hebat banget loh ya kan? Bu, Pak, saya nih bisa gambar loh. Ini lihat gambar saya bagus apa enggak? Itu kan berarti kita yang proaktif. Jadi tidak nunggu dipuji, yang akhirnya kecewa kok gak dipuji sih akhirnya kan, yang akhirnya memperlihatkan. Nah sebetulnya mungkin ya orang tua Vina juga berpikir, oh dengan memperlihatkan itu pengen dipuji nih gitu kan, artinya pengen diapresiasi, dan ternyata memang kita gambar Vina juga memang bagus. Jadi akhirnya buktinya apa ya, buktinya teman-teman juga juru bergambar ya kan, minta tolong. Nah itu kan dalam urusan gambar. Dalam pelajaran lain kira-kira Vina ada niatan ya untuk kayaknya harus lebih bersemangat nih kita ada Ya pelajaran produktif ini kan aku kemarin itu ketinggalan banyak banget, apalagi materinya nggak ada. Jadi sekarang aku ngejar dari usaha sendiri itu kayak dari pelajaran APH, ATP gitu kan, yang pelajaran kan itu nanti kita bakal uji kok. Nah kalau akunya terus malas buat apa sih ini nggak tahu, aku nggak jadi tahu gitu kan, ya udah aku punya prinsip bahwa ya udah tujuan sekarang aku nyari tahunya di Google. Di Google banyak ada sumber lain. Pertanyaan sekarang di YouTube juga banyak kan, tonton aja lah. Kalau nggak tahu tentang buku, searching aja lah gitu kan. Akhirnya aku juga banyak nulis ya. Materinya ada ya. Kalau mencatat aku nulis gitu kan. Ada pengetahuan lebih gitu. Berarti sekarang Vina lebih dong dibanding teman-teman yang lain yang nggak nyari di Google ya. Oke, itu gimana tanggapan teman-teman sama tanggapan dulu? Oh sekarang Vina begini loh gitu aja. Kemarin kan ada kuisir ya. Nah kebetulan aku juga ada 2 kali. Wah, hebat tuh kan lu dong. Selamat Vina. Terus akhirnya kan teman-temannya teh pada nanya, pada ikut viral juga. Akhirnya nyontek. Yang tadinya mungkin menyepelekan. Dan mereka juga ikut cara aku buat jadi teori-teori lain gitu. Luar biasa ya, bisa menginspirasi. Ternyata tadi Vina bukan hanya nunggu dipuji dari orang tuanya dan kemudian memperlihatkan gambar, ternyata Vina juga dia proaktif ya, mencari sendiri daripada mungkin hanya ngandelin guru yang tidak ngajarin materi. Itu buat apa? Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya kan, kita nggak bisa mengubah guru, ya nggak? Guru mungkin punya dirinya sendiri, prinsipnya sendiri. Nah seperti yang Vina sampaikan, daripada kita repot ngurusin orang, guru, metode mengajarnya harus begini, terus teman nggak mau bantu, ya udah deh kita cari sendiri. Karena apa? Karena kita dipermudah. Zaman sekarang kan ya, apa-apa bisa lihat di Google. Luar biasa Vina ya. Intan juga tadi luar biasa, sama Salsa juga sudah punya apa ya, artinya punya pemahaman yang lebih bahwa ternyata kita tidak perlu tergantung dari orang lain, tidak perlu tergantung dari faktor luar supaya kita mau berprestasi. Dan benar yakin sekali dengan apa yang kalian sampaikan, kalian bisa meraih yang memang sudah menjadi porsi kalian ya. Jadi mungkin Bu Ibu di pertemuan kedua ini sampaikan ya, bahwa sebetulnya yang seperti Bu Ibu sampaikan di pertemuan pertama, bahwa wali kelas, guru makro itu melihat kalian bertiga ini ya, kemarin berempat dengan Hari, sebetulnya itu kalian punya potensi, tapi kenapa nilainya? Sehingga Bu Ibu sebagai guru terpanggil, oh berarti harus
harus ngapalin lagi, belum lagi hari-hari orang nggak ke sekolah jadi harus ke sekolah, ya kan? Nah jadi ngebuang waktu. Coba kalau ngarep mungkin bisa dipakai buat santai. Terus mungkin pernah nggak ada yang ngerasa malu nih? Iya. Jadi kalau ada anak yang masuk ketika libur berarti itu remedial. Pernah nggak ngerasa gitu? Malu. Pernah. Coba kita gimana pengalamannya? Ngeliat satu kelas hampir 90% tuh nggak remit, yang remit tuh pindah aja. Dan jadi pelajaran produktif tadi. Terus gimana perasaannya saat itu? Sedih ya, sore aman, malas gitu, malasnya teh. Kenapa sih harus ngulang lagi gitu? Terus kan kalau ngulangin lagi teh, soalnya tuh beda dari sebelumnya kan. Jadi males gitu, dia tuh ngeblank ke akunya remit 2 kali. Nah, kita nggak fokus ke apa yang sudah terjadi kemarin ya. Kita fokus ke depan aja deh. Nah, dengan pengalaman kemarin, berarti ada nggak tekad dari Vina untuk nggak mau sampai terjadi lagi misalnya? Ada. Berarti harus gimana upayanya? Harus usaha lagi. Harus tingkatkan lagi belajar. Seperti tadi ya, nyari sendiri sumbernya kan. Terus jangan ngandelin temen ya yang katanya mau bantu, ya udah deh nyari sendiri. Sekarang apa-apa. Dari kita kan ada pengalaman gimana? Jadi pas ulangan terus yang misalkan yang diremet ke sekolah, kalau misalkan yang nggak diremet tuh nggak ke sekolah di rumah. Ini kan banyak cina sekolahnya, cina pasti remet. Padahal cina aku mah cina enak cina scroll TikTok jangan gitu, terus rebahan cina gitu dia lagi. Terus kan dari situ kan muncul kalau misalkan aku nggak diremet pasti kayak dia gitu rebahan, terus bisa enak lah di rumah ya. Nggak ulang 2 kali mungkin. Terus kalau misalkan memahami materi yang kayak Vina tadi beda, nggak ngulang, nggak ngapal 2 kali lagi. Terus kan waktu juga mungkin lebih banyak, nggak ngabisin waktu. Berarti dari intannya kita udah nih lupakan ya masa lalu ya yang sudah pernah terjadi saat itu. Nah dari pengalaman itu untuk sekarang dan kedepannya ada nggak tekad untuk sih nggak mau lagi nih kejadian kayak gitu? Ya ada. Upayanya apa? Mungkin karena aku pelupa, mungkin lebih dihafalin lagi. Lebih dihafalin lagi. Kalau misalkan Intan agak beda dengan Vina ya, maksudnya bukan karena tidak ada materi, tapi mungkin dari Intannya sendiri yang masih 50% itu ya kan? Oke, berarti ada tekad nih ya untuk menambah tidak hanya 50% supaya tidak capek dan supaya bisa senang-senang kayak temennya liburan gitu kan, harus ke sekolah. Jadi gak ada waktu buat dia ya. Oke, nah dari Salsa nih, gimana dari Salsa? Ada sih rasa malu karena pernah remedial, orang teman kelas juga remedial dan terus remedialnya tuh barengan sama kelas lain. Jadi agak beban gitu ya kan? Double. Terus gimana? Ada tekad nggak untuk pokoknya saya nggak boleh kayak gitu aja kan? Ya, ada. Nah, gimana tuh? Upayanya apa aja? Ya sama kayak Intan, karena aku lupa terus hafal setiap kali pelajaran itu hafal lagi. Nah dari 75% mau ditaikin berapa nih kita kira nih? 100%. Harus 100% tuh kata Vina ya. Karena apa? Karena sebetulnya kalian bisa, sebetulnya kalian mampu kan gitu ya. Oke. Ya tadi cerita-ceritanya dari masalah kejadian ya, kejadian yang kalian merasa malu banget, kemudian akhirnya punya tekad untuk nggak mau sampai jadi kayak gitu lagi. Nah sekarang kita membicarakan mengenai masalah orang. Ya siapa? Kita. Adakah pengalaman kalian yang ini orang bikin saya naik nih semangatnya, atau bahkan mungkin ini orang ini bikin nggak semangat berprestasi nih? Siapa dulu ini semangat banget? Kalau Bunga ya. Oke, siap. Sebut saja namanya Bunga gitu. Ada malah nanti. Gara-gara. Jadi yang bikin gak semangat itu. Ini malah bikin gak semangat ya, bukan menaikkan motivasi berprestasi, bukan. Iya, dari teman-temannya. Jadi kan temen itu circle-circlean gitu ya. Sama Jadi kadang ya. sama kita teh juga sama
aku ya, sama aku tuh nggak ada yang deket gitu. Karena emang deket kan cuma satu doang. Ada tugasnya ngegambar itu. Oke. Emang sering ya di kelas kamu ngegambar itu sering? Kalau ada tugas produktif yang bikin gambar bunga-bunga, kan kalau misalnya Sering ya, kayak misalnya yang buah-buahan kita harus gambar kan. Sedangkan kalau orang yang nggak bisa, paling nyuruh aku, nyuruh doang nggak bayar. Oke, terus Iya, yang bikin down ini apa? Sikap apa yang bikin akhirnya jadi malas nih, jadi nggak semangat gitu? jadi gini udah dibantu tapi dia ngomongin. Dan akhirnya kamu tahu dia ngomongin kamu. Ngomongin katanya dia mah cuma dimanfaat, bukan dimanfaatin, jadi kayak apa sih cuma dia doang gitu kan, gak usah temenan tapi dia butuh gitu kan. Jadi akhirnya itu kalau kita semangat, untungnya mah aku jadi sendiri weh. Oke. One is better. Kayak itu ya. Oke. Begitu aku ngajak berpikir nih ya ke kalian bertiga. Kita itu biasanya down atau tidak semangat oleh seseorang yang menurut kita orang itu berpengaruh untuk hidup kita. Artinya kita menganggap orang itu berarti sesuatu yang lebih. Artinya dalam tanda kutip mungkin kita ngerasa orang itu seseorang yang sampai bisa jadi nurunin semangat nih. Dan menurut Vina orang itu pantas nggak sih? Artinya dia itu pantas nggak sih untuk bikin Vina jadi nggak semangat gitu? Pantas gak pantas sih, soalnya kan aku tuh kayak nganggap dia teman. Dia nganggap dia Karena teman, kita- tapi aku nggak tahu kalau dia nggak nganggap aku teman. Oke. Nggak tahu dia anggap atau enggak gitu. Jadi artinya kalau Vina nganggap dia teman, sementara Vina nggak tahu dia nganggap Vina teman atau enggak. Nah, orang yang seperti itu pantas nggak sih kita perhitungkan untuk menaikkan atau menurunkan semangat kita? Itu kan. Jadi artinya tapi kalau di kelas nih atau di lingkungan sekolah nih ada nggak yang bikin ini orang ini bikin naik gitu semangatnya, ada? Beribu. Boleh GR dulu ya. Kalau di luar sekolah kan aku gimana ya, kalau saya ketemu begitu kan aku bisa cerita, jadi aku nggak sepi-sepi deh. Ya ampun, sepi-sepi tuh. Kan tadi katanya one is better ya. Oke. Nah mungkin kalau dari Bu Rindu, makasih ya yang udah menganggap Bu Rindu sebagai penyemangat. Jadi Bu Rindu mungkin hanya ingin menekankan kepada Vina sebetulnya bukan karena Bu Rindunya, tapi karena Vinanya memang udah hebat. Ya, memang Vinanya anak yang pintar. Cuman memang Vinanya tadi mungkin supaya lebih mengandalkan diri sendiri, gitu. Paham nggak? Jadi artinya seperti tadi teman ngomongin jadi nggak semangat itu wajar sih ya. Mungkin di usia kalian memang kita kadang kalau lagi bad mood malas ya udah belajar juga malas. Cuman seperti yang tadi Vina sampaikan, mari kita berfokus kepada orang-orang yang membuat kita bersemangat. Jangan berfokus kepada orang-orang yang, karena apa? Kalau misalkan ada orang lain yang membuat kita lebih bersemangat untuk berprestasi, ya berarti kita memang harus menghargai itu dibanding kita fokus ke orang yang memang nurunin semangat kita. Ya semangat ya kita. Terima kasih loh. Nah dari kita sendiri Glenn, ada nggak orang yang naikin atau nurunin semangatnya untuk? Ada sih. Kalau misalkan yang nurunin itu emang banyak. Oh di kelas. Banget. Waduh kok banyak banget sih kelasnya kayaknya 2. Iya. Kalau di kelas itu kan emang suka ada yang ngejulit lah gitu. Ada yang kalau misalkan kita nilai tinggi pun dia tuh masih si Intan nggak bisa nilai gitu kan, sering gitu. Jadi kitanya juga emang padahal kita kan nggak ngapain mereka, kita tuh baik sih sama mereka, tapi emang dia tuh mereka tuh selalu apa-apa ngomongin apa-apa musik. Kita diam aja diusir. Salah, kena napas pun gak salah. Iya. Aduh, kita baik pun dipandang jahat. Ada ya. Dan tadi katanya banyak. Iya. Ya. Tapi kalau dari Intannya sendiri memang ngerasa saya nggak pernah ngerugiin dia. Iya. Dia atau apa? Kalau yang bikin semangat ada nggak? Ada sih. Siapa? Siapa? Tanya dong. Ada. Ada sih. Ya, yang pertama sih orang tua. Kedua
malah banyak mengandalkan Tuhan ya. Karena Bu, kalau misalkan aku nilai kecil, ih asal kasihan gitu sama gurunya. Kayak yang Maksudnya gimana tuh? Intan yang kecil nilainya kok kasihan ke gurunya? iya, karena mungkin di diri aku tuh guru itu udah ngejelasin sebisa mereka, tapi aku yang gak ngerti-ngerti gitu. Terus Jadi akhirnya berusaha lebih keras. Oh, oke. Jadi Intan maksudnya kasihan ke gurunya. Oke. Saya berarti ya. Beban mental. Perasaan udah teriak-teriak, cuma 2 jam pelajaran, tapi gak ngerti. Oke. Terus apa? Kemudian yang dilakukan sama Intan? Kalau aku sih lebih ke nggak dengerin omongan orang lagi, nggak apa-apa sendirian juga gitu sama prinsip, nggak apa-apa sendirian juga. Yang penting ya kita punya prinsip tujuan, berarti emang harus semangatin lagi belajarnya gitu. Iya, karena ketika kita gagal, orang lain akan mentertawakan. Iya, betul. Tapi ketika kita berhasil, orang lain akan dengan sendirinya datang ke kita. Ya, jadi artinya lebih baik kita menyibukkan diri untuk membuat diri kita berhasil. Berarti lama-lama juga ya kan. Kalau kata dalam bahasa Jerman, batur jadi dulur, dulur jadi batur. Seksnya tolong lihat di bawah sini. Oke, dari salsa nih, gimana dari salsa? Yang bikin daunnya itu kan kita circlean. Terus di circle kita tuh ada teman baru dan teman. Ya, kan teman baru masih murid baru apa gimana? Enggak kan? Maksudnya circle lain. Baru masuk, bergabung. Gitu. Nah, terus teman aku yang paling deket ini teh jadi Lebih ke care dia gitu. Terus kalau apa-apa teh kerja terus sukanya kerja teh aku nanya nih. Ngejelasinnya teh suka apa ya? Judes. Iya, terus teh dengan nadanya tinggi terus kayak gitu. Nah, itu jadi Gas, ya jualan gas. jadi gas lah. Ya, terus gitu. Kalau yang bikin aku makin semangat itu ada sama di circle aku. Cuman dia juga kayak nyerkel tapi sendirilah gitu. Oh, yang bikin orang ini, yang bikin kita semangat itu apanya? Sikapnya atau apanya? Oh, sikapnya. Gimana tuh sikap yang gimana yang bikin semangat? Ya baik gitu. Terus kalau aku nanya juga ngejelasinnya tuh lembut, sopan gitu, gak kayak ini gitu. Karena memang salsa mungkin senang dengan tipe yang seperti itu ya kan. Orang beda-beda ya. Ada yang memang harus gitu kan ya. Ada yang memang mungkin salsa memang senangnya circle-nya memang dengan seperti itu dan bahkan mungkin teman yang lemah lembut dan ngasih taunya baik-baik malah itu yang bikin semangat kan seperti itu. Nah kalau sekarang ini kan kalau salsa seimbang nih, ada yang bikin down, ada yang bikin naik juga nih motivasi berprestasinya. Nih sekarang gimana kondisinya? Artinya salsa lebih mendengarkan yang mana gitu? Yang ini. Yang bikin bersemangat ya. Karena dia juga kayak nguatin udahlah mending apa ya? bisa sendiri. Ya bisa sendiri, gitu dengan pendirian sendiri, dia juga gitu. Dan ya udah gitu. Oke, dan karena mungkin Salsa juga merasa bahwa ya udah kita fokus ke yang nyemangatin kita ya, karena yang bikin kita down ketika kita ada masalah juga nggak bantu kita kan gitu ya. Oke, ini hebat banget ya. Kita tepuk tangan dulu deh. Ternyata kita di pertemuan kedua ini kalian sudah bisa sebetulnya dengan kalian bercerita itu semakin memperjelas kalau kalian itu anak-anak pintar sebetulnya ya, anak-anak berpotensi. Artinya apa? Dengan kita ngobrol seperti ini aja kalian itu sudah bisa menemukan solusi-solusi sendiri ya kan. Ternyata seperti tadi Vina bilang bahwa oh iya ya ternyata ngapain mikirin orang kan gitu ya, segala macam. Toh ketika kita fokus ke diri sendiri kita berhasil juga orang butuh kita ternyata kan. Seperti tadi Intan juga begitu kan, ngapain kan gitu kita fokus walaupun mungkin jumlah mereka banyak yang mungkin ngucilin kita atau apa gitu, ngapain kan gitu ya. Toh ternyata Intan oleh guru-guru dihargai ya kan, guru-guru membutuhkan Intan, berarti kan Intan itu sesuatu ya kan, punya potensi. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat hati orang, entah mungkin itu karena sirik atau
apalah ke Intan kenapa mereka begitu, yang penting Intan jangan melakukan kesalahan. Kalau misalkan karena Intannya salah ya harus berubah kan gitu ya. Gitu kan, dari salah sendiri juga tadi begitu. Ternyata di dalam circle yang sama itu ada dua ya yang bikin semangat ya untuk berprestasi, ada malah yang bikin down ya. Dan bagus banget tadi Salsa sampaikan bahwa ngapain sih kita fokus yang bikin down, kasihan ini yang udah nyemangatin kita ya kan. Masa harus melihat kita terpuruk, masa harus melihat kita nilainya jelek, sementara dia mungkin udah berupaya ngasih kita tunjuk, ngasih kita semangat gitu kan. Ih hebat banget, tentang itu ya aku bangga banget ya sama kalian ya. Nah jadi untuk pertemuan kedua ini Bu Rinu berharap sekali apa yang sudah kalian sampaikan benar-benar bisa diinternalisasi ke diri sendiri, bahwa bukan hanya di mulut ya, tapi kalian bawa itu menjadi prinsip ya, bahwa selama kita melakukan hal yang benar, kemudian selama kita ada keinginan, terus berusahalah dengan baik, karena kalian itu punya potensi yang besar ya. Tunjukkan ke guru-guru, ke orang tua, bikin mereka bangga bahwa dengan potensi yang kalian miliki saya bisa dapat nilai segitu ya. Kalau mungkin boleh dikatakan ini adalah kesempatan terakhir di SMK, ini kesempatan terakhir karena ini udah kelas 12 ya. Mungkin kita flashback lah sedikit ya ke kelas 10-11, mungkin kalian seperti tadi disampaikan kan masih 50% ya, Salsa masih 75%, ini belum dipersenkan tadi ya. Nah, kita ini kesempatan, kita tunjukkan, kita banggakan orang tua, kita tunjukkan ke guru bahwa oke, saya memang punya potensi, ini hasilnya seperti itu ya kan. Nah jadi Bu Rinu berharap sekali ini diterapkan di kehidupan kalian, bukan hanya kalian itu ya. Terima kasih ya untuk kalian udah berbagi pengalaman tadi, udah menemukan solusi-solusi yang hebat lah semuanya ya kalian di sini. Nah kemudian sekarang kita sampai nih ya kepada tahap akhirnya ya. Terima kasih kalian sudah saling berbagi ya, saling bercerita. Kita tidak ada batasan tadi ya, kita membicarakan hal-hal yang mungkin kalian sudah rahasiakan selama ini dari orang lain. Terima kasih sudah percaya kepada Bu Rinu, dan Bu Rinu ingatkan sekali lagi bahwa apapun yang diceritakan oleh teman kita itu menjadi rahasia kita ya, jadi tidak sampai kepada orang lain ya. Walaupun tadi kita tidak menyebutkan merek ya, tidak menyebutkan nama, tapi mungkin bisa jadi ada yang tahu Salsa mungkin tadi maksud dengan si itu gitu kan ya, bisa jadi begitu. Jadi karena apa? Karena pertemuan kita ini adalah tujuannya untuk mencari solusi, bukan untuk gibah. Tadi saya tidak sampaikan ya. Oke, nah kalian itu kan sudah masuk di grup ya, sudah masuk di grup. Nah ada link yang sudah boleh dibagikan. Itu ada dua, yaitu untuk refleksi dan juga untuk angket kepuasan layanan konselingnya ya. Nanti silakan kalian isi. Kemudian sebelum itu mungkin Bu Rinu ingin sekali lagi mengapresiasi, terima kasih sudah di pertemuan kedua ini kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Kalian mungkin tadi pulang sekolah ya, jadi sudah menyempatkan waktu ke sini. Tadi Bu Rinu senang sekali kalian akhirnya bisa terbuka dan juga bisa menemukan sendiri solusinya ya. Oke, ada handphone semuanya, sudah ada handphone. Oke, ada kuotanya? Ada. Kesini juga bagus. Oke, juga bagus ya. Oke, nah Bu Rinu sudah membagikan di grup kalian, di grup konseling kelompok itu link ada dua ya, linknya berupa refleksi dan juga berupa angket kepuasan layanan ya. Nah kalian isinya Bu Rinu kasih waktu di hari ini sampai pukul 19.00 jam 7 ya, karena kalian kan bisa jadi mungkin ada tugas lain dan lain-lain, tapi nanti Bu Rinu ingatkan di grup ya kalau misalkan waktunya mungkin udah habis untuk mengisi instrumennya ya. Nah kemudian kalian baca petunjuknya dulu, sudah cukup jelas di situ ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengisi dengan kondisi sebenar-benarnya ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Apa yang kalian rasakan itu tulis semua di situ sesuai dengan pertanyaan. Jangan lupa data diri juga diisi ya, yang lengkap, nama jelas, kemudian kelasnya juga jangan lupa ya. Ini untuk perbaikan ke depan pelayanan untuk konselingnya ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian sehat semuanya. Amin. Kita doakan juga nanti hari bisa sehat kembali ya, bisa bertemu lagi dengan kita. Dan jangan ragu ketika kalian misalkan ngerasa saya masih pengen cerita nih ke ibu gitu kan, misalkan berdua, misalkan Bina, Intan, atau Salsa ya, itu boleh ya.
kan. Akan hari ini kayaknya ke guru BK 1 agak-agak Iya. Iya, apa aja lah daya tariknya, yang penting ruang BK rame gitu mana. Oh bisa. Kenapa yang tadi disebut Berindu tuh? Berindu juga. Berindu, Berinda, ya. Iya. Oh, bahkan kamu nyebut namanya ya. Oke, terima kasih ya untuk Vina, untuk Intan, untuk Salsa atas waktunya untuk hari ini. Kalian jangan ragu nanti untuk bercerita kembali ya. Kemarin bisa dia ganjel ya apa ya? Jangan ragu untuk melakukan itu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang berbahagia lainnya. Bimbing bentuk untuk pertemuan kedua konseling kelompok hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.